Daerah bulan sabit dalam buku Dunia Arab, pengarang, Philip K.H.I.T., bekas guru besar dalam kesusastraan Bahasa Samyah. Pada Universitas Princeton, AS Penerbit Sumut Bandung tahun 1962, halaman 21 sampai dengan halaman 24. Susunan klan, Clan Organiation, adalah dasar dari masyarakat Badawi. Tiap kemah merupakan suatu keluarga dan anggota dari suatu pekemahan merupakan suatu klan. Kemudian beberapa klan yang masih ada tali persaudaraan, merupakan suatu suku. Semua anggota dari satu klan menganggap dirinya bersaudara, tunduk kepada satu kekuasaan yang dipegang oleh hanya seorang kepala orang yang tertua dalam klan itu dan mereka hanya satu macam semboyan teriak dalam peperangan. Tali persaudaraan yang didapati pada anggota-anggota dari suatu klan, dapat juga berdasar pada pertalian darah, tetapi juga pada persaudaraan kiasan saja, yaitu dengan meminum beberapa tetes dari anggota sejati klan tersebut. Persaudaraan sejati atau kiasan saja itulah yang merupakan anasir pengikat di dalam susunan kekeluargaan. Kemah dan perabot rumah yang serba sederhana itu, adalah hak milik perseorangan saja akan tetapi air, padang rumput dan tanah yang dapat ditanami adalah kepunyaan bersama dari suatu suku. Jika seorang anggota dari klan melakukan pembunuhan di dalam lingkungan klan itu sendiri, maka tak seorang anggota yang lain pun yang akan membela dirinya. Jika ia dapat melarikan diri, maka ia pun telah berada di luar dasar hukum dan tidak lagi diindungi oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Jika si pembunuh bukan seorang anggota dari klan orang yang terbunuh itu, maka direncanakanlah suatu pembalasan atas pembunuhan itu dan kini tiap anggota dari klan si pembunuh tadi berada dalam kemungkinan akan terbunuh. Menurut suatu hukum kuno di atas padang pasir, maka penumpahan darah menurut penumpahan darah juga sebagai balasnya, tak ada suatu bentuk denda yang lain yang diakui untuk itu, selain daripada pembalasan dendam hati yang serupa. Keluarga yang terdekat pertaliannya kepada si pembunuh itulah yang dianggap harus memikul tanggung jawab terbesar atas pembunuhan itu. Dendam hati yang berdasarkan pembunuhan dapat berlangsung terus-menerus selama 40 tahun. Penulis-penulis tarikh mengatakan bahwa semua kegaduhan-kegaduhan yang terdapat antara suku-suku Badawi sebelum Islam adalah ditimbulkan pembalasan-pembalasan pembunuhan seperti tersebut di atas sungguh pun sebab-sebab dari kegaduhan-kegaduhan itu sebenarnya harus juga dicari pada akibat-akibat ekonomi yang menindas. Malapetaka terbesar yang dapat menimpa diri seseorang Badawi ialah, jika ia dipecat sebagai anggota suatu suku, sebab tiap orang yang berada di luar kesatuan suku pada hakikatnya sudah lenyap. Kedudukannya serupalah dengan seorang buruan yang setiap waktu dapat dibunuh, berada di luar hak berlindung dan jaminan keselamatan. Sifat klan menuntut dari tiap anggotanya supaya mempunyai kesetiaan yang tak dapat ditawar dan tak terbatas pada sesama anggotanya dan sifat klan itu menunjukkan juga suatu chauvinis yang mendalam sekali. Kesetiaan pada suku, suatu bentuk yang lebih sempurna dari sifat perseorangan yang didapati pada anggotanya, berdasar atas kepercayaan bahwa sukunya itu adalah suatu kesatuan tersendiri, mutlak, dan dapat berdiri sendiri, serta menganggap semua suku yang lain sebagai korban yang sah untuk dihancurkan dan dibinasakan. Islam kemudian mempergunakan tradisi suku ini untuk tujuan peperangannya, tentaranya dibagi-bagi dalam satuan-satuan berdasarkan pertalian suku. Perkampungan baru yang didirikan di daerah yang baru diduduki juga didirikan berdasarkan pertalian suku dan orang yang baru memeluk agama itu di antara penduduk yang dikalahkan, diakui sebagai pengikut, bahasa Inggris, klien, atau orang yang dilindungi. Menurut pengertian orang Arab, yang disebut pengikut, biasanya ialah orang yang mau masuk menjadi anggota sesuatu suku, dan orang itu adalah pilihan orang Arab sendiri. Ciri-ciri tidak sosial dari individualisme dan sifat klan tidak pernah lenyap dari tabiat orang Arab, seperti yang berkembang sesudah timbulnya Islam. Sifat-sifat inilah yang lain merupakan faktor yang menentukan, bahkan membawa merosotnya dan jatuhnya berbagai negara Islam pada akhirnya. Sesuatu klan diwakili oleh seorang penghulu, yaitu Syaikh. Beriainan dengan nama modern serupa itu, yang menjadi kemasyhuran Hollywood, Syaikh itu ialah orang yang tertua dalam satu keluarga, dan pimpinan yang diberikannya terdiri dari nasihat-nasihat sederhana, sifat kesatria dan keberanian. Dalam soal-soal kehakiman, kemiliteran dan soal-soal lain yang berhubungan dengan kepentingan bersama, ia tidak mempunyai kekuasaan mutlak. Dalam soal-soal sedemikian ia harus berunding dengan dewan keluarga yang terdiri dari penghulu-penghulu keluarga yang membentuk klan itu. Jabatan Syaikh dipegangnya selama pemilihnya menyetujuinya. Seorang Arab umumnya dan seorang Badawi khususnya adalah seorang demokrat tulen, yang dibawanya sejak lahir.
dalam pergaulan sama kedudukannya dengan seorang syaikh. Masyarakat di dalam mana ia hidup, menjadikan semua orang sama rata. Gelar Malik, Raja, hampir tidak pernah dipakai oleh orang Arab, kecuali kalau mengenai raja negara lain. Tetapi orang Arab itu di samping menjadi seorang demokrat, ia pun menjadi seorang aristokrat. Dirinya lah yang dianggapnya sebagai contoh hasil penyelmaan yang sempurna. Bangsa Arab itulah baginya bangsa yang termulia di antara seluruh bangsa-bangsa. Dilihat dari sudut pandangan kaum Badawi yang terlampau berat sebelah itu, maka orang beradab adalah lebih tidak beruntung dan lebih rendah derajatnya. Kemurnian darahnya, kepasihan lidahnya dan jiwa sastranya, pedangnya dan kudanya serta di atas segalanya itu, keturunannya yang mulia, semua ini menjadi alasan kebanggaan hati yang tak berhingga bagi orang Arab. Dia amat gemar akan silsilah-silsilahnya yang ajaib dan sering dibuatnya silsilah keturunannya terus sampai kepada Nabi Adam. Seorang wanita Badawi, baik sesudah, maupun sebelum lahirnya. Islam, dari dahulu sampai sekarang mempunyai kebebasan yang terbatas, suatu hal yang tidak dapat dirasakan oleh wanita Arab lain, karena selalu dipingit. Wanita Badawi hidup dalam keluarga yang berdasar poligami dan juga ia tunduk kepada tradisi perkawinan, di mana si suamilah yang berkuasa. Sungguh pun demikian ia masih mempunyai kebebasan untuk memilih suami sendiri atau meninggalkannya, apabila ia tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Yang sangat nyata pada penghuni padang pasir ini, ialah bakat yang ada pada mereka untuk menyesuaikan diri kepada kebudayaan lain, jika untuk itu ia beroleh kesempatan. Sifat-sifat yang terpendam berabad laranya, seakan-akan dengan tiba terbangun sendirinya dan berkembang menjadi kekuatan yang dinamis. Dalam daerah bulan sabit itulah didapati sumber kemungkinan-kemungkinan. Seorang Hammurabi timbul di Babilonia, seorang Musa di Gunung Sinai, seorang Zenobia di Palmyra, Philip Arab di Roma dan seorang Harun al-Rashid di Baghdad. Monumen-monumen didirikan, seperti di Petra yang sampai pada dewasa ini masih menakjubkan dunia. Dalam perkembangan dunia Islam yang cepat dan tak ada taranya itu pada awal lahirnya agama tersebut, tenaga-tenaga rohani yang tersembunyi pada kaum Badawi merupakan salah satu sumber tenaga IMG penting. Menurut Khalifah Umar, orang Badawilah yang memperlengkapi Islam dengan bahan-bahan kasar.